Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Guru PK Channel. Di video ini kita akan membahas TKP HOTS untuk persiapan tes teman-teman ya untuk CPNS atau PPPK di tahun 2021. Oke, langsung saja kita ke topik pertama di TKP. Biasa karakteristik soalnya selalu panjang-panjang seperti ini, namun kita harus berusaha sabar dan terus belajar. Oke, topik orientasi pada pelayanan. Di sini kita membaca soalnya dulu ya. Anda merupakan seorang karyawan pada sebuah perusahaan jasa yang bergerak dalam bidang transportasi. Siang ini akan diadakan sebuah diskusi singkat dengan pimpinan perusahaan. Semua karyawan diminta untuk memberikan usulan terkait peningkatan kualitas pelayanan terhadap pelanggan ke depannya, agar banyak dari customer yang memakai jasa perusahaan Anda. Sikap Anda A, B, C, D, E. Kira-kira memberikan usulan jika mengusulkan adanya jalur khusus, mengusulkan agar pada libur, memberikan usulan agar bla bla bla. Menyusul. Oke, langsung jawabannya yang poin 5 adalah yang D ya. Kemudian 4 itu yang E. Jadi pastikan teman-teman menjawab yang skor 5 dan 4 ya, minimal 4 lah ya. Kemudian yang 1 itu ada di A. Oke, kita bahas orientasi pada pelayanan. Oke, kenapa D ini memiliki poin 5? Jadi di sini memberikan usulan agar perusahaan menyediakan fasilitas khusus bagi ibu hamil, menyusui dan lansia. Jadi ada sebuah problem, misalkan ya, masalah yang dihadapi perusahaan dan teman-teman harus punya solusi yang paling dekat dengan problem ya. Solusi yang paling menjawab sebuah problem. Oke. Problemnya di sini adalah perusahaan ingin meningkatkan kualitas pelayanan ya. Pelayanan itu bisa dengan menyediakan fasilitas khusus bagi ibu hamil, menyusui dan lansia, apalagi di bidang transportasi ya, sangat penting ini. Memberi kenyamanan, jadi ada memberi kenyamanan, pelayanan servis itu pada kenyamanan pelanggannya. Maka poin D ini poinnya 5. Oke. Yang E 4 mengusulkan agar transportasi digunakan selalu bersih. Jadi bersih itu nanti meningkatkan kenyamanan para pelanggan dengan cara merekrut karyawan baru dengan gaji tinggi. Ini yang poin yang menjadikan turun, tidak 5 tapi bisa 4. Kemudian yang A, kenapa 1? Karena di sini memberikan usulan jika ingin pelayanan, perusahaan harus memenuhi semua hal yang diinginkan oleh pelanggan tanpa terkecuali. Jadi tidak mungkin sebuah perusahaan memenuhi semua keinginan pelanggan tanpa terkecuali, itu tidak mungkin. Makanya jangan pilih yang ini, pilih yang 5 atau 4. Oke. Indikatornya adalah memberikan pelayanan terhadap pelanggan secara cepat dan mengerti kebutuhan pelanggan, tapi disesuaikan dengan SOP perusahaan. Maka opsi A itu seperti tadi saya sampaikan, maka tidak pas, jangan terjebak pada opsi A. Ini tidak rasional juga, teman-teman yang udah ngerti mesti tidak rasional. Kemudian jawaban yang lain, misalkan jawaban B sama C, ini poinnya tidak 4 atau 5 karena di sini diskon 50%, padahal ketika libur panjang, libur massal seperti mudik lebaran itu harga tiket justru naik 50%, ada yang sampai beratus-ratus% tergantung perusahaannya. Oke. Kemudian selanjutnya topik kemampuan mengendalikan diri. Oke. Dengan naiknya biaya hidup dan harga barang yang serba mahal dan sulitnya lapangan pekerjaan membuat masyarakat merasa terjepit masalah ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Begitupun dengan Anda sendiri hanya merupakan seorang karyawan perusahaan swasta dengan gaji yang sangat pas-pasan setiap bulannya. Teman-teman Anda yang lain juga sering merasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Banyak dari teman Anda yang meminjam uang di aplikasi online dengan bunga yang tidak sedikit, ditambah lagi jika melakukan pembayaran lebih tempo yang sudah ditentukan, mengakibatkan besar bunga melebihi pinjaman. Sikap Anda jika dihadapkan pada permasalahan di atas. Ini berkaitan dengan mengendalikan diri, artinya memanage diri kita. Oke. Menasihati teman-teman, ini Anda dengan orang lain, padahal Anda dituntut untuk mengendalikan diri. Tidak ingin melakukan hal yang sama, boleh jadi berusaha agar tidak melakukan peminjaman, bisa jadi. Tapi di sini poinnya gaji yang sangat pas-pasan setiap bulannya. Jadi dengan gaji yang pas-pasan, ada kemungkinan kamu pun atau Anda pun atau saya pun bisa ikut-ikutan teman ya. Jelas lah, kita tidak susah kadang lepas dari pengaruh teman. Teman Anda banyak yang pinjam di aplikasi online.
Kemudian D, mencari tahu detail tentang perusahaan yang memberikan pinjaman jika suatu saat terpaksa. Oke, terpaksa harus melakukan pinjaman. Yang E, mencari tahu sejarah perusahaan dan nasihati teman-teman Anda yang lain agar berhati-hati. Poin yang 5 adalah D. Kemudian C. Oke. Jadi di sini mengendalikan diri berarti tidak melakukannya, berusaha agar tidak melakukan. Tapi lebih baik di sini. Dibanding teman-teman hanya berusaha dalam pinjaman, sebelum itu teman-teman harus mencari tahu detail tentang perusahaan jika suatu saat terpaksa. Jadi dengan clue sangat pas-pasan setiap bulannya, maka teman-teman ada kemungkinan untuk pinjam. Tapi ketika pinjam pun teman-teman harus ngerti detailnya sehingga tidak terjebak dengan permasalahan yang sama dengan teman Anda. Yang poin 1 adalah A, menasihati teman Anda agar berhati-hati untuk melakukan pinjaman online meskipun dengan prosedur yang lebih gampang. Jadi kurang pas ya. Ini kaitannya dengan kemampuan mengendalikan diri. Indikatornya adalah sikap dewasa dengan pengambilan sebuah tindakan untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan. Oke, jadi paling dewasa adalah mencari detail. Jadi kita nggak sok-sokan nggak butuh pinjaman ya, kita nggak sok-sokan nggak butuh pinjaman. Karena dengan gaji yang sangat pas-pasan, teman-teman mungkin pinjam untuk beli gadget, beli lain-lain, kadang kita tergiur. Jadi paling rasional adalah mencari detail jika terpaksa ya, untuk kebutuhan primer tapi bukan sekunder kayak gadget yang mahal. Gadgetnya mungkin sekarang primer tapi gadget yang mahal sesuai tren itu adalah menjadi sekunder atau tersier, tergantung keadaan teman-teman. Jadi harus lebih dewasa lagi. Next, topik orientasi kepada orang lain. Orientasi kepada orang lain. Jadi keakuan atau egoismenya dipangkas dulu ya. Ego yang ada dalam diri kita itu dikurangi. Ya, mementingkan orang lain ya. Mementingkan orang lain pun nanti harus ngerti kondisi yang akan kita bantu. Jadi seperti itu ya. Jadi yang ada kata-kata permasalahan diri sendiri dulu, nanti kita akan eliminate atau jangan dipilih. Oke, di kantor saya terkenal sebagai karyawan yang sering memberikan bantuan terhadap sesama rekan kerja dalam berbagai permasalahan yang mereka hadapi. Biasanya hal yang Anda lakukan saat rekan kerja membutuhkan bantuan Anda adalah saya akan langsung memberikan bantuan sesuai kemampuan saya, begitu dapat meringankan beban mereka. Saya akan membantu mereka. Biasanya selesaikan dulu permasalahan saya. Nah, ini yang ada ego-egonya seperti ini. Saya bertanya dahulu mengenai permasalahan mereka jika memungkinkan. Nah, ini harus cross check dulu, ada unsur cross checknya. Apakah saya sanggup membantu permasalahan teman saya? Saya akan membantu terlebih dahulu, berpikir cukup lama untuk mencarikan solusi yang tepat. Cukup lama, nanti butuh waktu, malah temannya udah nggak sabar dengan solusi. Oke, kalau nggak bisa ya nggak usah, itu nggak usah dipaksakan. Makanya rasional sekali ini yang C memungkinkan ya. Saya bertanya dahulu jika mampu saya akan membantu. Oke, keren. Tentunya, nah ini ada kata tentunya terlebih dahulu mengerjakan percaya. Di sini ada unsur ego juga. Oke, kita lihat saja jawabannya. Oke, poin 5 di sini C. Saya bertanya dahulu mengenai permasalahan mereka hadapi, jika memungkinkan saya akan membantu. Jadi tidak ada unsur kata-kata permasalahan saya seperti di B dan di E. Oke, di E masih poin 4 karena di sini bertanya dulu jika mampu. Oke, tidak seperti yang di D misalkan. Oke, di sini D tidak solutif sama sekali. Saya akan membantu, tapi terlebih dahulu saya akan berpikir cukup lama. Oke. Kemudian ini saya akan langsung memberikan bantuan, tidak cross check dulu. Kemudian yang B misalkan saya membantu mereka tapi biasanya selesaikan dulu. Nah, ini ada unsur egonya. Maka poinnya di C sama di E. Nanti teman-teman pastikan pilih yang ya setidaknya 4 lah poinnya ya. Usahakan yang 5. Ketika orientasi orang lain berarti ego ini ya kita hilangkan dulu. Oke. Indikatornya adalah kepedulian terhadap orang lain, membantu sesuai kapasitas dan kemampuan. Pada seorang peminta bantuan pertama harus Anda lakukan adalah opsi C, bertanya dulu. Dipastikan kalau ada soal tipe seperti ini, bertanya dulu mengenai permasalahan, jika memungkinkan baru membantu. Karena tidak semua permasalahan teman Anda dapat membantunya. Jadi jangan merasa selalu bisa membantu. Oke.
Kadang kita memang faktanya tidak bisa membantu, jadi memang dewasanya adalah bertanya dulu. Oke. Oke, selanjutnya topik kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain. Pagi ini Anda meminta bawahan Anda untuk melakukan tinjauan ke lokasi proyek. Jadi Anda mungkin manajer ya, atau atasan atau kepala apa. Kebetulan di bawah tanggung jawab Anda proyek itu. Namun lagi-lagi bawahan Anda lagi-lagi. Oke, berarti mungkin ya, namun juga mengindikasikan problem di sini. Lagi-lagi berarti bukan pertama kali asumsinya ya. Bawahan tersebut mengingkari janji untuk melakukan sebuah tinjauan ke lokasi proyek dengan alasan yang kurang masuk akal menurut Anda. Sedangkan ini merupakan pekerjaan yang sangat penting demi menjaga nama baik perusahaan. Jadi pekerjaan yang sangat penting. Ini clue juga, demi menjaga nama baik perusahaan dan perusahaan pemakai jasa. Sikap Anda adalah, jawaban yang poinnya 5 adalah yang D. Kemudian 4 itu yang C, 1 itu yang E. Oke, kita analisis. Berani berkata tegas dengan menegurnya agar bertanggung jawab. Jadi ada solusi ya. Jadi ketika bawahan Anda salah, jelas berani berkata tegas, karena ini menyangkut nama baik perusahaan dan pekerjaannya sifatnya sangat penting. Oke. Kemudian yang C, melaporkan hal ini kepada perusahaan agar mendapat hukuman. Jadi ada memang melaporkan ke atasan agar dihukum dan memahami tugasnya. Jadi agar anak buah Anda memahami tugasnya di masa yang datang. Ini juga ada solusi yang perbaikan di masa datang. Makanya poin 4. Kita tahu poinnya 1 ya. Tidak cepat percaya dengannya jika diserahkan tugas lagi ke depannya. Buru-buru mau dikasih tugas lagi. Jadi ini tidak mengindikasikan ini kemampuan menggerakkan dan koordinir orang lain. Ini yang E itu jauh dari itu. Oke. Topik kemampuan menggerakkan koordinir orang lain, indikatornya adalah sebagai katalisator yang dapat membawa perubahan dan mengatur bawahan. Permasalahan bawahan yang tidak menjalankan tugasnya dan berbagai alasan, sebagai seorang atasan Anda wajib menegurnya. Pertama berarti menegur, oke, karena bawahan Anda tanggung jawab Anda. Opsi D adalah pilihan yang paling tepat. Next, topik semangat berprestasi. Oke. Sebagai peserta lomba dalam HUT perusahaan di tempat saya bekerja yang diikuti oleh semua kolega perusahaan, maka saya akan. Oke, ini sini ada kata-kata peserta lomba dalam HUT perusahaan yang diikuti oleh semua kolega, maka saya akan. Nah, ketika lomba punya semangat prestasi atau enggak? Jawaban yang poin 5 adalah yang B. Poin 4 adalah yang D. Ini 4 ya. 5 itu yang B ini, 5. Oke, saya harus menjadi juara, tidak harus tidak cukup berpartisipasi saja, saya harus menjadi juara. Itu yang B. Yang D, kompetisi menjadi juara itu utama agar nama baik perusahaan. Jadi memang teman-teman harus minimal memang tekadnya harus juara, walaupun faktanya nanti mungkin juara mungkin enggak, tapi secara mental teman-teman harus juara, karena itu berkaitan dengan ya semangat berprestasi. Kalau berprestasi niatnya udah tidak juara, tekadnya sudah tidak juara, bagaimana faktualnya nanti ya, bagaimana faktanya nanti. Tapi niat atau tekad memang harus juara ketika topiknya adalah semangat berprestasi. Poin 1 itu ada di A. Oke. Kenapa poinnya cuma 1? Yang penting saya berpartisipasi. Ya udah, asal-asalan, tidak memiliki semangat berpartisipasi. Jadi memang paling penting tingkatkan kebersamaan, udah nggak nyambung ya. Yang E poinnya 3, poin saya lakukan untuk menjaga kebaikan perusahaan. Jadi tidak ada semangat berprestasi. Kalau D itu bukan tentang saya yang berprestasi, tetapi ini boleh siapapun berprestasi. Ini jadi bukan Anda yang semangat berprestasi, tapi ini sebagai bisa dalih ya. Kompetisi menjadi juara itu utama ya. Ini sebagai apa ya, statement aja agar nama perusahaan. Tapi di sini ada kata jelas saya yang B, makanya poinnya 5. Oke. Topik semangat berprestasi, indikatornya adalah semangat kompetisi menggerakkan usaha untuk sukses ya. Sebagai peserta lomba Anda tentu harus memberikan penampilan terbaik. Jadi ketika tekadnya udah juara, maka tindakannya atau nanti semangatnya actionnya adalah yang terbaik. Oke. Semangat dalam kompetisi
mengarahkan usaha semaksimal mungkin. Oke, selanjutnya topik kemampuan mengendalikan diri. Ketika Anda hendak berada kantor, Anda melewati jalan raya, Anda melihat banyak orang membuang sampah di dekat tempat pembuangan sampah, dan sampah tersebut berserakan di pinggir jalan dan mengganggu pandangan dan jalannya kendaraan. Apa yang Anda lakukan melihat keadaan ini? Poin 5 ada di C, kemudian E, kemudian terakhir itu B yang poin 1. Kenapa? 1. Memberitahu orang yang ada sekitar jalan untuk memungut sampah tersebut dan membuang pada pembuangan sampah yang telah disediakan. Yang E, menelpon pihak berwenang, yang poinnya 4. Kemudian kenapa B1 melewati dan membiarkannya begitu saja? Jadi ya ini nggak masuk lah ya. Kemudian yang D ini sebenarnya sering dilakukan ya di zaman sekarang, di era milenial. Video dan foto sering diviralkan melalui medsos agar semua orang paham kondisi sekitar pembuangan sampah. Kemudian yang A, merapikan sampah tanpa pikir panjang demi kepentingan pengguna jalan. Jadi poinnya bukan hanya tentang siapa atau Anda yang merapikan, tapi poinnya adalah ya ada mengendalikan diri, tapi juga ini. Jadi ketika Anda membersihkan secara pribadi tapi orang-orang terus membuang sampah berserakan, maka kondisi tidak akan membaik. Jadi seperti itu. Oke, untuk topik kemauan mengendalikan diri, indikator adalah kesadaran diri untuk tindakan yang diyakini keberadaannya untuk edukasi. Ya, ada edukasinya. Anda melihat sampah berserakan di tempat buang sampah, maka opsi C adalah yang paling benar karena menunjukkan bahwa Anda orang memiliki kesadaran diri mengambil tindakan solusi dari masalah yang ada untuk edukasi. Itu yang C. Oke, ya. Maka yang C memiliki poin 5. Oke, kurang lebih sekian yang bisa kami sharingkan di video ini. Semoga ada manfaatnya buat teman-teman. Silahkan like, comment, share, dan subscribe jika bermanfaat. Jika tidak bermanfaat, tidak perlu di-share pada yang lain. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga teman-teman yang sedang berjuang mendapatkan apa yang diperjuangkan. Ingat, topik semangat berprestasi, teman-teman harus jadi juaranya. Insya Allah tahun depan sudah menjadi ASN. Amin, Allahumma amin. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.